Selamat pagi anak-anak kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD Santo Markus 1, juga untuk Bapak Ibu guru dan juga para orang tua yang mungkin mengikuti ibadat pagi ini. Selamat pagi untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Marilah kita mengawali kegiatan kita pada hari ini dengan ibadat pagi bersama. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mengikuti ibadat ini. Kita awali ibadat kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertatah di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena begitu banyak rahmat yang boleh kami terima dan kesuksesan yang boleh kami nikmati dalam setiap usaha dan karya kami. Engkau tahu kami adalah manusia yang lemah, yang seringkali jatuh dalam dosa dan kesalahan. Sudilah kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga pada saat ini kami layak untuk bersyukur dan memohon kepadamu. Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu untuk memohon kekuatan dan juga penyertaan Roh Kudus-Mu bagi kami yang akan melaksanakan proses belajar dari rumah, dan juga bagi Bapak Ibu guru proses mengajar dari sekolah dan juga dari rumah. Semoga melalui proses yang kami laksanakan pada hari ini, kami sungguh-sungguh menjadi pribadi yang baik, pribadi yang beretika, dan juga mampu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga melalui sabda yang kami dengarkan pada hari ini, kami bisa menjadi pribadi yang mampu mengungkapkan misteri kerajaan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu guru dan juga anak-anak sekalian, marilah kita mendengarkan Injil hari ini. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 5 ayat 33 sampai dengan 39. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakannya dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisihkan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur tua itu baik.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Guru, anak-anak SD Santo Markus 1, dan juga para orang tua yang mungkin mengikuti ibadat pagi pada hari ini bersama dengan kami. Dalam bacaan kitab suci yang kita dengarkan pada hari ini, kita mendengarkan bagaimana orang mempersoalkan tentang murid-murid Yesus yang tidak melakukan rutinitas keagamaan, yaitu sembahyang dan berpuasa. Lalu mereka membandingkan dengan murid Yohanes dan juga murid-murid orang Farisi. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita itu bersikap seperti orang Farisi yang hari ini menghakimi murid Yesus tentang berpuasa. Nah, mereka itu melakukan hal itu seolah-olah mereka adalah pemegang misteri Allah itu sendiri. Mereka itu memonopoli misteri Allah. Acap kali kita bertindak seperti Allah dan dengan mudah menghakimi dan menilai orang lain dari hanya yang bisa kita lihat dan juga penampilannya saja. Bapak Ibu Guru dan juga anak-anak yang terkasih serta para orang tua, perumpamaan Yesus tentang kantong anggur dan kain tambalan menjawab persoalan yang diajukan oleh orang Farisi tentang berpuasa dan sembahyang. Orang Farisi di sini tidak tahan untuk berkomentar, untuk nyinyir, bahkan menyalahkan atau menghakimi para murid Yesus karena tidak tampak secara formal, lahiriah dan kasat mata mereka melakukan puasa atau sembahyang. Nasihat Yesus tentang hal ini dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi sangat jelas disampaikan tentang betapa pentingnya kita menghargai dan juga menyiapkan waktu secara pribadi untuk berdoa, berpuasa, serta yang paling penting adalah amal kasih kepada sesama. Jadi ketika kita berpuasa, kita tidak perlu menunjukkan kepada orang kita itu sedang berpuasa, atau menunjukkan kepada orang kita itu sedang berdoa. Nah, kalau kita berbuat demikian, berarti kita mau berpuasa dan berdoa supaya dilihat oleh orang, bukan karena itu berasal dari hati nurani kita. Bapak Ibu Guru dan juga anak-anak yang terkasih di dalam Kristus, bagaimana dengan konteks kita sebagai warga sekolah SD Santo Markus 1? Mungkin terkadang kita seperti orang-orang Farisi yang kemudian menghakimi dan menilai orang berdasarkan penampilan dari luar saja, sehingga kadang kita menjudge orang atau menilai orang dari tampilan. Kita tidak mengenal dia secara dalam. Oleh karena itu, pada hari ini kita diingatkan kembali oleh Yesus bahwa kita perlu memelihara yang namanya kekuatan imajinasi dan kekuatan iman yang terpatri di dalam hati dan batin kita. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu hanya bisa dipahami oleh diri kita sendiri. Kitalah yang harus mampu melihat bahwa hubungan saya dengan Tuhan itu sejauh seperti ini.
Nah, dan kita tidak boleh berlaku seperti Allah yang seolah-olah bahwa kita itu punya hak untuk menghakimi siapa saja. Karena itulah sikap yang dikritik oleh Yesus terhadap orang Farisi, bahwa mereka itu seolah-olah mengetahui semua tentang Allah. Jadi apa yang mereka nilai itulah ungkapan misteri tentang Allah. Anak-anak yang terkasih di dalam Kristus dan juga Bapak Ibu guru, marilah kita belajar untuk rendah hati. Marilah kita belajar untuk menjadi orang yang tidak mudah menilai atau menghakimi orang seolah-olah kita adalah Allah yang menjadi penguasa kehidupan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan agar kita senantiasa diberikan rahmat untuk rendah hati dan juga tidak memperlihatkan bahwa kita sedang berdoa atau berpuasa di depan orang supaya dipuji. Tetapi marilah kita belajar rendah hati untuk tetap setia menjaga keimanan kita di dalam hati dan batin kita. Tuhan Yesus, berikanlah kami kebijaksanaan untuk memahami ajaran, sehingga kami tidak mudah jatuh untuk menghakimi dan juga menilai sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu guru dan juga anak-anak sekalian, marilah kita menyatukan segala doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada para muridnya. Kita daraskan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, karena Engkau begitu setia mengantar segala doa kami ini kepada Allah. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, marilah kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Sekolah Santo Markus. Kita semua mengambil sikap yang baik dan yang benar.